Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kita tidak lengkap ya Bu ya. Mungkin ada yang sedang tapi saya mengundang ibu-ibu yang lainnya dari kelompok 2 untuk bisa maju ke depan. Teman-teman, ibu-ibu, kalau teman saya rasa semuanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat kami alhamdulillah bagian karton hijau ya Bu ya. Nuansanya agak-agak gelap gimana gitu. Tapi mudah-mudahan ketika kita memaparkan ini jadi terang benderang. Seperti yang Bapak Ibu lihat, metode yang kami ambil adalah kantin kejujuran. Mungkin jadi tidak aneh ya karena sudah ada 2 kelompok yang memaparkan tentang kantin kejujuran ini. Namun meskipun begitu, kami tetap punya visi dan misi atau punya harapan yang ingin dicapai. Metode yang kami harapkan adalah dari kantin kejujuran ini kita bisa melatih kejujuran bagi siswa. Tapi meliputi itu tidak hanya siswa Ibu Bapak, karena kantin kejujuran yang kita buat ini bukan sosiodrama, tetapi adalah kantin kejujuran sekolah yang melibatkan baik itu guru, murid, bisa penjaga sekolah, bisa orang tua. Jadi dalam arti yang luas, semua warga sekolah bisa turut andil dalam kantin kejujuran. Tentu saja tempatnya adalah di sekolah dan kantin kejujuran ini dioperasikan setiap hari di jam istirahat. Prosesnya adalah kami dari pihak sekolah tentu akan menyediakan barang dagangan yang tidak ada penjaga kantinnya. Lalu anak-anak bisa mengambil sendiri barang atau kebutuhan yang dia inginkan. Kemudian anak-anak pun dapat membayar dan mengambil kembalian sendiri sesuai dengan harga barang yang telah dibeli. Kenapa kami menerapkan metode ini ibu-ibu dan bapak-bapak? Kami berharap bahwa kadang-kadang anak-anak itu pada pelajaran matematika memiliki kesulitan tertentu. Kadang-kadang anak-anak yang sulit di penjumlahan, sulit di perkalian ataupun pembagian, tapi kadang-kadang kita tidak pernah mengetahui ternyata anak-anak itu punya kejeniusan dalam hal uang, Bu. Mungkin anak-anak itu tidak bisa perkalian, tapi kalau kita kasih uang, anak-anak itu akan dengan jeniusnya pergi ke warung, lalu tahu kembaliannya. Kalau itu yang saya amati. Tentunya ada tolak ukurnya seperti tadi kelompok 1 dan kelompok 3 ya, bahwa barang yang terjual mungkin harus sesuai dengan uang yang didapat. Mungkin itu harapan dari pihak sekolah untuk menilai tolak ukur sejauh mana siswa dan warga sekolah ya mempunyai kejujuran. Akan tetapi tadi kita udah berembuk kurung ya Bu ya, terjadi perdebatan juga. Gimana nih kalau ternyata uangnya kurang gitu kan? Siapa yang mau tanggung jawab atau apakah nanti ini akan dilanjutkan atau ya sudahlah gitu kan? Nah, tapi bagi kita yang terpenting adalah jangan melihat ada anak yang tidak jujur, tapi kita melihat dan menghargai ya bagi orang-orang yang sudah mau jujur. Selama ini kan kita selalu siapa nih yang nggak jujur gitu kan? Malu dong kalau nggak jujur. Tapi berikan juga penghargaan kepada orang-orang yang sudah mau berbuat jujur. Nah, begitu ibu-ibu. Dalam konsep ini kami mencoba untuk membuat jangka waktu. Tahap pertama itu 1 minggu. 1 minggu, jika 1 minggu itu dinyatakan belum lulus ya Bu ya, berarti mungkin masih anak-anak yang tidak tahu kembaliannya. Kita nggak boleh seujon ya Bu ya. Mungkin anak-anak itu kan nggak tahu ya Bu ya kembaliannya berapa gitu kan. Atau misalkan aduh lupa salah itu gitu kan. Jadi jangan melabel anak itu wah ternyata anak itu darmaji Bu gitu kan, ngambil 5 ngaku hiji gitu kan. Nggak mungkin seperti itu kan ya Bu ya. Kita harus melabel anak-anak itu jujur gitu kan. Nah kalau misalkan sudah, itu kan doa ya Bu ya, doa kita setiap hari kepada anak jujur. Kalau kita bilang, ih kamu mah nipu curang atau misalkan kamu nggak jujur atau kamu darmaji, itu kan doa Bu. Tapi kita harus melabel anak-anak kita jujur dan jujur. Makanya kenapa saya menghimbau kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sekolah, di kelas, di kantin, perbanyak saja Bu poster-poster misalkan aku jujur, aku malu untuk korupsi atau budayakan hidup jujur. Karena secara tidak sadar setiap kali anak-anak atau melintas ya, walaupun misalkan tidak terpukau pada tulisan atau gambarnya, tapi kita memberikan masukan ya ibu secara positif kepada anak-anak. Jadi secara tidak langsung ya kata-kata atau tulisan-tulisan itu akan misalkan ada anak yang mau darmaji misalnya Bu ya, misalkan mau darmaji nih, aduh tadi ada tupan malu nih katanya. Apalagi Bu, tulis aja Bu,
posternya Bu, tuliskan poster kotak uang ya Bu ya. Di kotak uang tulis, saya malu korupsi. Itu harus di instansi, jangan di sekolah aja. Gitu ya Bu ya. Waktu. Iya ya Bu ya. Apa-apa. Ibu jangan bilang nggak bisa, Bu. Bisa jadi. Iya, iya Bu. Ya, tentunya iya. Iya Bu. Mungkin ya anak-anak gak akan tahu korupsi ya Bu ya, tapi ternyata setelah kita tahu ya Bu ya korupsi itu apa. Nah makanya dari sekarang kita budidayakan Bu, tulis aja yang besar-besar, jangan korupsi Bu, apa-apa. Karena apa tuh artinya? Nah berarti itu kewajiban siapa Bu? Kewajiban siapa Pak? Bapak dan Ibu guru. Saya yakin semua yang ada di sini Bapak dan Ibu guru kan? Nah jadi kewajiban kita mulai dari hari ini membiasakan kepada anak untuk mengatakan saya malu untuk korupsi. Jadi bilang saja, kalaupun kamu jajan 500 bayar 100 itu juga korupsi. Nah, anak-anak tidak perlu tahu korupsi itu, yang penting dia tahu tidak jujur itu apa, tahu harus bertindak jujur itu seperti apa. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.